Dan untuk tikir-tikir yang biasa pun juga bisa dilakukan secara bebas. Terus yang ketiga ini Gus, maksud dari sholat itu seperti apa? Sholat. Ya, sholat. Jika ditanyakan tentang maksud sholat, mungkin akan saya kembalikan dalam sifat yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu dengan cara merubah watak karakter. Karena pembawaan sholat itu juga membawa watak karakter. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sholat itu mencegah dari perbuatan buruk, perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sudah ada firman Allah. Nah, saya kembalikan ke pertanyaan nomor 1. Maksud dari sholat itu ada berapa huruf sih dalam sholat? 3. Shod, lam, fa. Shod, lam, ta. Sholat, shod, lam, ta. Shod itu diambil dari kata-kata sidqi, maknanya jujur. Sedangkan lam itu terbawa dari kata-kata latifah, maknanya lembut. Jujur. Terus kalau tak, yang tak itu pembawaan dari kata-kata takwa. Ya. Terkadang teman-teman banyak sekali orang umum mengatakan lebih baik mana kita menjaga sholat dengan kita menjaga akhlak. Mungkin jawaban umum yang paling penting adalah akhlak terlebih dahulu. Buat apa sih akhlaknya baik tapi nggak sholat? Sih ada yang buat apa? Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi sama tetangga aja deng. Nah, hibah dan sebagainya. Itu kan termasuk pembawaan watak kan, sifat perilaku, akhlak. Buat apa sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi akhlaknya buruk? Mungkin pada umumnya seperti itu. Tidak terus buat apa sih akhlaknya baik tapi nggak sholat? Nggak ada orang seperti itu. Adanya buat apa sholatnya rajin tapi akhlaknya buruk? Itu salah besar. Kita sholat jangan menunggu akhlak kita baik. Kapan akhlak kita baik? Sedangkan manusia itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Tempatnya dosa itu manusia. Karena manusia itu diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti halnya malaikat nggak diberi nafsu. Kita manusia. Kita penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan kesalahan. Jika kita sholat menunggu kita baik, maka sampai mati pun kita tidak akan mengerjakan sholat. Karena dalam niat kita, dalam hati kita, itu sudah seperti itu. Membawa keyakinan buat apa sholat kalau akhlaknya buruk. Sedangkan watak manusia akhlaknya pasti buruk, nggak pernah baik. Bahkan yang merusak dunia itu manusia. Kenapa? Sifat keserakahan manusia. Manusia itu nggak ada baiknya. Manusia itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Jadi jika kita sholat menunggu waktu kita baik, akhirnya apa? Sampai mati pun kita nggak akan pernah sholat. Jangan akhlak kita yang merubah sholat kita, tapi biarkan nanti dengan sholat akan merubah watak kita. Berarti kesimpulannya terus memperbaiki kualitas sholat. Iya. Jika memang terbawa baik. Terkadang mungkin dari sifat malu dulu. Mungkin malu. Aduh, saya sholat udah dinas ya, masa saya mau seperti ini ya. Mungkin malu dulu. Tapi lama-lama nanti kebiasaan menjadi ikhlas. Seperti itu. Jadi ikhlas. Bertahap. Iya, bertahap. Enggak semudah itu. Enggak langsung itu. Ya. Itu harus bertahap. Jadi jangan jadikan akhlak kita untuk merubah sholat, dan jangan yang benar sholat kita biarkan sholat itu yang akan merubah sifat kita. Jadi ketika kita sudah menjaga sholat kita menjaga ibadah kita dengan sifat welasnya Allah, dengan sifat Rahman Rahimnya Allah akan membukakan pintu hidayah terhadap diri kita, akan
agar menjadi yang lebih baik lagi. Oh ya, Seperti itu. Tapi jika kita menunggu akhlak kita baik, kapan akhlak kita baik? Sampai mati pun nggak akan pernah sholat akhirnya. Mungkin saya juga pernah dengar kalau kita bisa baik saja itu karena hidayah dari Allah. Iya benar. Ya kembali kan itu kemarin yang sudah dijelaskan tentang dzikir ini. Dzikir, kita berzikir harus melakukan segala hal sesuatu dari dzikirnya itu. Atau seperti isinya itu, la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada kekuatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus merasa rendah kan? Termasuk kita sholat karena apa? Pertolongan Allah. Kita diberi kaki, bisa berjalan. Membahas soal hidayah, sebenarnya Allah itu adil kan? Terus ada seperti ini. Kalau memang Allah adil, mungkin semua orang sholat. Satu diberi hidayah, semua diberi hidayah. Tapi kenapa orang itu tidak mendapat hidayah? Nah, ada lagi yang seperti ini. Itu sholatnya masih jarang tuh. Terus yang satu memberi tanggapan, belum mendapat hidayah. Itu salah besar. Saya paling tidak suka mendengar orang itu belum mendapat hidayah. Karena pada keyakinan saya, Allah itu sudah adil dan benar-benar adil, dan semua orang itu sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu sangat terlihat dalam diri kita. Mungkin pernah melihat hidayah? Mungkin kalau itu merasakan Gus, mungkin ya dimaksud Gus gini, ketika adzan berkumandang itu kan sebenarnya kita semua dengan itu kan salah satu hidayah dari Allah untuk kita, panggilan untuk sholat. Iya betul. Tinggal kita menerima atau tidak. Nah di situ maksud semua orang itu melihat kita dikasih mata oleh Allah ketika adzan berkumandang kan sebetulnya. Adzan berkumandang, orang-orang pergi ke masjid, kita lihat, oh itu orang mau ibadah, itu hidayah. Kita diberi kuping mendengar adzan, itu hidayah. Tinggal orang itu mau menerima hidayah atau tidak. Jangan salahkan Allah kalau Allah itu tidak berhidayah. Mungkin orang itu belum dapat hidayah. Kata siapa? Orang itu sudah mendapatkan hidayah. Hanya saja orang itu belum mau menerima hidayah. Kalau enggak juga mungkin belum paham juga. Mungkin jika itu salah satunya. Ya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tentang keikhlasan atau apa? Mungkin ini secara pribadi nih Gus ya. Ikhlas itu kan sesuatu yang sulit ya. Sulit. Ikhlas itu kan ada tahapannya. Ada orang yang mengatakan kita ikhlas yang biasa-biasa aja. Kalau seperti Kanjeng Nabi mungkin kita tidak bisa, ya kan? Paling beberapa persennya. Nah, itu bagaimana cara kita melatih diri kita untuk ikhlas, walaupun ya sedikit-sedikit gitu Gus. Itu terbiasa. Sebenarnya ikhlas itu karena faktor kebiasaan dan faktor berjalannya waktu. Susah. Disinggung kita nggak bisa kan meniru sifat-sifat Rasulullah kan. Kalau nggak bisa. Jauh berbeda. Jangankan terhadap Rasulullah, sahabat saja kita 1% kan nggak sampai. Watak kita, sifat kita, bandingkan sahabatnya Rasulullah 1% itu nggak sampai. Mungkin lebih kecil daripada kuman, lebih kecil daripada bakteri, itu jika dibandingkan. Tapi membahas soal keikhlasan, keikhlasan itu sangat sulit sebenarnya. Apa sih ikhlas itu? Nah, sebenarnya kan yang dimaksud ikhlas itu yang seperti apa? Kok seperti itu sulitnya? Mungkin ya saya gambarkan seperti ini. Seandainya orang itu buang air besar, nah ini sudah buang air besar berapa kali? Dalam waktu 1 minggu ini sudah buang air besar berapa kali? Lupa. Itu kan ikhlas. Oh seperti itu. Lupa.
Jadi gitu, saya kasih nih, saya ada uang 10.000, ini saya kasih. Terus sampai 3 hari saya masih ingat, ya itu saya belum ikhlas. Dalam waktu 2 tahun yang lalu, kamu mungkin pernah memberi uang entah itu kepada keponakan kamu, entah itu terhadap adik kamu atau kepada siapapun. Berapa? Jangan lupa Gus itu. Itulah ikhlas. Salah satunya itu. Iya, jadi lupa itu udah ikhlas. Namanya ikhlas itu ya lupa itu. Salah satu gambaran keikhlasan itu dari lupa. Sifat lupanya kita diri kita dalam berbuat kebaikan. Ya udah nilai salah. Sudah nggak keinginan lagi. Tapi kan itu hal yang sulit, butuh waktu. Makanya saya tadi berkata ikhlas itu satu dari kebiasaan, dua dari waktu berjalannya seiring waktu berjalan itu nanti kita akan ikhlas dengan sendirinya. Ya kita belajar lah. Hanya mungkin dalam semua kebaikan sulit bagi manusia, sulit. Tapi untuk yang dua hal itu sangat sulit dilakukan oleh manusia. Satu ikhlas, yang dua sabar. Nah, terkadang gini lah, ya udahlah, saya sabar aja lah. Dikasih nasib seperti ini ya udah, mungkin mudah nasib saya. Itu kan seakan-akan dia itu sabar. Padahal di hatinya belum tentu. Padahal banget capeknya orang itu ngeluh dulu. Udah ngeluh berapa bulan, bertahun-tahun mengeluh, tapi nggak pernah ada perubahan. Akhirnya apa? Banget capeknya, ya udah lah. Itu banget capeknya. Oh, itu pengalaman saya Gus. Saya sendiri juga seperti itu. Jadi sabar itu juga sangat sulit dilakukan. Terkadang ya mulut ditanya, udahlah sabar. Mungkin kalau dalam hati masih tersurat. Dalam hati itu masih tersurat apa ya? Dalam hati masih kita mengeluh, kita di sini rasa-rasa berarti dalam hati, tidak terhadap siapapun, nggak masalah. Walaupun belum sabar secara sempurna, tapi kan di situ sudah ada kelihatan untuk sabar, berusaha, ada usaha. Contoh seperti ini, saya kok ngantukan ya, saya ngantukan. Waktu habis sholat subuh, awalnya tidur, saya ingin tidak tidur misalnya. Oh iya misalnya. Terus habis sholat subuh, saya duduk, tapi saya tidur karena banget ngantukannya saya tidur. Di situ ada nilai kita sudah berusaha untuk tidak tidur. Tapi kalau kita ingin merubah habis subuh, ini saya ambil selimut, pakai bantal, udah enak, nggak tidur enggak, saya mau melek lagi. Tapi ujung tidur, tiba-tiba tidur. Itu namanya nggak ada usahanya sama sekali. Minimal kita ada usaha duduk walaupun kita tertidur. Di situ kita perlihatkan bahwa kita punya usaha untuk ingin tidak tidur. Disitulah gambaran cara kita mengubah. Contohnya kita ingin sabar, ya udah kalau ada masalah apa nggak usah kita mengeluh pada siapapun, kita keluhkan sama Allah saja, cukup. Kita keluhkan dalam doa, ya Allah, hidup saya seperti ini, Engkau yang maha memberi rezeki, saya mohon rezeki terhadapmu. Misalnya kita keluhkan diri kita pada Allah, bukan terhadap manusia. Disitulah kita belajar untuk sabar. Usaha kita itu ada usaha untuk bersabar. Jangan terus diam dikeluhkan, keluh dalam hati, nggak ngeluh sama orang, tapi kita nggak ngeluh sama Allah. Allah itu tempat kita berdoa, Allah itu tempat kita meminta. Meminta kepada siapa kalau bukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau minta pertolongan kepada manusia, bisa apa? Ya, wong manusia aja bisa nolong karena izin Allah. Ya seperti itu. Jadi cukup dulu ya Gus. Satu pertemuan kali ini, alhamdulillah sangat memberi kita tambahan ilmu dan wawasan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Kita belajar biarpun sedikit-sedikit, biarpun
ibaratnya kita merangkak kan masalah, santai kan masalah. Ngaji santai. Yang terpenting dalam kita beragama itu gak usah panik, kita relax saja. Lakukan semuanya karena Allah, lakukan semuanya apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz kita, ulama-ulama kita, dan semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu di jalannya. Amin ya Allah, amin. Sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Banyak kekurangan, banyak perkataan yang kurang berkenan. Saya dan Gus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.